Anies. Pak Anies tidak kenal aku. Tidak, beliau mencalonkan dulu. Apa bikin kehidupan DKI memenangkan Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Dalam video barusan, kita bisa mengetahui bahwa politisasi agama atau politik identitas sudah dimulai. Sekarang banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib-habaib yang mempromosikan Anies Baswedan. Padahal kita semua tahu Anies Baswedan ini orang yang bermasalah dan banyak masalah, juga suka bikin masalah. Kalau orang yang dipromosikan orang yang hebat, gue dukung lah. Tapi kalau yang dipromosikan orang yang gak becus kerja, yang ngomongnya asal-asalan, kerjanya akal-akalan, ngomongnya akal-akalan, kerjanya asal-asalan seperti Anies Baswedan, gue tentang. Kita semua tahu siapa Anies Baswedan. Naik dengan menjual fitnah, naik dengan politik identitas, jualan agama. Ketika menjabat, melihat kerjanya. Oleh Pak Heru saja dibanding-bandingkan, Anies Baswedan itu tidak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo. Kalau mempromosikan seseorang itu ya harus yang benar-benar hebat, bagus. Seperti kita mempromosikan barang. Barang yang dipromosikan nggak boleh barang yang jelek, tapi barang yang paling bagus. Anies Baswedan itu posisi ketiga, dari dulu sampai sekarang nggak naik-naik. Dipromosikan ya percuma, dengan rekam jejak yang amburadul percuma. Tapi saya mengambil sisi lain. Kenapa banyak ulama, kiai, ajengan, habaib ingin mengangkat Anies Baswedan, mempromosikan Anies Baswedan supaya jadi presiden Indonesia. Sebagai mantan teroris, saya sangat tahu bahwa ada keinginan dari sebahagian, bukan sebagian, sebahagian itu di bawah 50%, kalau sebagian 50%, bahwa ada sebahagian umat Islam, ulama, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Alasannya adalah karena Indonesia merupakan penganut Islam terbesar di dunia. Masa sih negaranya bukan negara Islam? Kira-kira logikanya ke sana lah. Makanya berjibaku ulama-ulama brengsek ini mengupayakan pokoknya gimana caranya Anies Baswedan ini jadi presiden. Karena harapan satu-satunya cuma Anies Baswedan.
Prabowo tidak bisa diandalkan. Ganjar Pranowo nasionalis, Anies Baswedan itu kan bunglon, boneka, jadi bisa disetir. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus sadar, kalau ingin negara kita tetap seperti ini, pilih yang nasionalis. Karena dulu ketika dalam pembentukan negara dan pembuatan dasar negara, hampir semua the founding father kita, entah itu Dr. Supomo, Profesor Dr. Muhammad Yamin, dan juga Soekarno itu menjadikan nasionalisme ini nomor pertama. Makanya dalam bendera merah itu di atas. Merah itu harus di atas agama. Dan agama harus di bawah nasionalis. Bukan berarti menistakan agama. Jadi agama-agama itu dipersatukan oleh nasionalisme. Maka muncullah istilah yang bernama nasionalisme religius dan religius nasionalisme. Kalau agama di atas, ini kita perang saudara. Nasionalisme di bawah, agama di atas, kita akan perang saudara, kita akan pecah. Makanya bendera kita bukan putih merah, tapi merah putih. Kita akan seperti Suriah, Libya, Irak, Yaman, na'udzubillah. Makanya bendera kita merah putih. Kenapa? Karena nasionalisme, persatuan, dan kesatuan itu lebih penting daripada perbedaan agama. Agama dipersatukan oleh nasionalisme. Bukan agama tidak penting, bukan. Agama penting, sangat penting. Cuman demi terciptanya keutuhan negara, maka nasionalisme itu harus dikedepankan. Nah, orang-orang seperti Kiai Brengsek barusan yang menggiring umatnya untuk mencoblos Anies Baswedan, itu adalah salah satu contoh politisasi agama untuk mendirikan Indonesia yang Islam atau mengislamisasi Indonesia. Ini cuma satu video. Kalau saya sebagai teoris tahu, bro, hampir semua Ustadz Gadun pasti mempromosikan Anies Baswedan, pasti. Dan menjadikan pengajian itu sebagai ajang politik. Padahal agama itu diturunkan untuk membina akhlak. Tapi mereka ulama-ulama brengsek dan kiai-kiai brengsek seperti dalam video tersebut tidak. Mereka mengkhianati Allah, mereka mengkhianati Rasulullah, mereka menjadikan agama ini sebagai tunggangan politik. Di Jawa Barat, Sumatera, banyak kiai-kiai brengsek seperti itu. Dan ini harus kita lawan. Kita harus sadarkan seluruh umat bahwa persatuan itu lebih penting daripada agama. Karena kalau misalnya kita perang, kita sudah tidak bisa beribadah. Dan manusia-manusia yang ingin menjadikan agama sebagai negara, wajib kita lawan. Salah satu perlawanan yang harus kita lakukan supaya negara Indonesia tidak menjadi negara satu agama, hancurkan Anies Baswedan di 2024 dan partai-partai pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.